Bang, lu nggak salah tuh adu HP-nya. Ini kan Samsung S23 biasa, bukan versi Ultra. Terus lawannya iPhone 14 Pro lagi. Tenang guys, tenang. Video ini gue buat untuk senang-senang aja dan pengen ngeliat perbandingan harga 7 juta di antara kedua HP ini tuh seberapa jauh. Apa benar yang mahal selalu lebih baik? Jadi tahan keyboard kalian, mending siapin snack, kopi, teh, atau apapun. Karena video ini bakalan panjang banget, tapi sekaligus bakalan seru banget. Jadi langsung aja kita bahas. Let's check it out. Gua mulai dulu dari desain layar karena keduanya jelas berbeda. Ya, Samsung pakai punch hole yang kecil banget, sedangkan iPhone menggunakan dynamic island yang melebar ke samping. Tapi ya keduanya sih bezelnya sama-sama tipis, terlihat sama simetris, apalagi untuk ukuran layarnya pun juga kurang lebih sama di 6,1 inch. Lanjut, ngomongin soal kualitas layar. Gue pasang video yang sama bersebelahan, terus gue nyalain adaptive brightness dan fitur true tone night shift gue matiin di iPhone, sedangkan di Samsung fitur eye comfortnya gue matiin. Memang iPhone itu bisa ngangkat dalam segi saturasi, kontras, dan highlight, jadi terlihat lebih colorful dan terlihat lebih eye pleasing. Karena brightness di HP ini bisa nyentuh sampai 2000 nits ketika dipakai di kondisi outdoor, sedangkan Samsung hanya di 1750 nits. Ya sama-sama cerah dan sama-sama nyaman ketika pakai di kondisi outdoor, tapi memang iPhone lebih cerah. By the way, untuk fitur refresh rate 120Hz, keduanya sama-sama adaptif karena menggunakan panel LTPO, jadi berasa mulus, berasa bagus, dan ada fitur always on display. Tapi bedanya, di iPhone itu kayak redup. Ya, LTPO refresh rate-nya bisa mati sampai 1Hz, jadi seolah-olah layar kayak masih nyala, walaupun ya di updatean terbaru bisa kita matiin fitur wallpaper. Tapi satu sisi, dalam segi personalization, customization, lebih enak di Samsung karena banyak pilihannya, jadi terlihat lebih menarik. Tapi kalau misalkan kalian tanya, Bang, mana yang lebih cepat burn in? Well, kalau soal yang ini hanya waktu sih yang bisa menjawab. Build quality di kedua HP ini sama-sama berasa premium, mahal, dan solid. Tapi ada satu hal yang bikin beda, yaitu di bagian frame. Ya, iPhone menggunakan stainless steel asli, jadi terlihat glossy-nya lebih premium, lebih mahal, sekaligus lebih gampang baretnya ketimbang metal di Samsung S23. Tapi untuk bagian back cover, ini sama percis. Iya, bagian back covernya menggunakan finishing frosted glass yang anti sidik jari, licin, sekaligus berasa halus juga. Iya, ini enak banget sih. Dan ngomongin soal body feels, gue ngerasa memang iPhone tuh lebih berat dan lebih lebar. Iya, bobot 206 gram versus 168 gram. Ketipisan 7,9 mm versus 7,6 mm. Lebar 71,5 mm versus 70,9 mm. Jadi jelas, Samsung lebih compact dan lebih enak digunain pakai satu tangan. By the way, kedua HP ini sama-sama ada fitur IP68, tapi beda di ketahanan atau kedalaman airnya. Ya, Samsung hanya bisa support 1,5 meter kedalaman air, sedangkan iPhone bisa sampai 6 meter. Tapi kalau misalkan tahan air aja udah cukup. Kalian kan nggak mungkin mandi sambil cemplung ke dalam kan ya? Ya kan? Nggak mungkin kan? Dan ngomongin soal fitur, ada satu hal yang bisa bikin beda di bagian iPhone karena ada fitur MagSafe atau magnet bawaan yang ada di bagian belakang. Jadi kalau misalkan kalian pengen nempel power bank, aksesoris kartu, ataupun nempelin buat HP holder, itu juga lebih fleksibel ketimbang Samsung yang harus beli magnet tambahan. Snapdragon 8 Gen 2 versus Apple A16 Bionic Chip. Kedua HP sama-sama menggunakan FinFET fabrikasi 4 nanometer yang efisien, ngebut, dan paling terkini. Untuk Antutu sebenarnya gue nggak bisa jadi patokan ya, karena sistem pengujian mereka pun berbeda. Tapi kalau misalkan kalian pengen lihat, penasaran, well, langsung aja gue kasih tunjuk. Samsung bisa dapat di angka 1.155.000-an, sedangkan iPhone bisa dapat di angka 900.000-an. Jadi perbedaannya sangat signifikan. Gimana? Apakah sesuai ekspektasi kalian? Well, langsung aja gue ngetes untuk performance in real life kayak Genshin Impact dengan settingan highest plus 60 fps. Hasilnya, 1 jam main di koneksi Wi-Fi plus ruangan ber-AC,
Untuk stability frame drop, gue ngerasa Snapdragon lebih efisien. Iya, jarang banget frame drop yang signifikan, jadi lebih enak. Tapi dalam segi suhu, iPhone bisa lebih adem di 40,6 derajat ketimbang Samsung di 41,7 derajat. Padahal ini main di ruangan yang sama dan koneksi yang sama. Dan untuk game kedua, kayak Mobile Legends, ya ini sama-sama belum bisa settingan refresh rate ultra sih. Jadi refresh rate 120Hz-nya belum bisa ke maximize. Tapi ya udahlah ya. Dan sekarang gue coba untuk render plus edit di Adobe Premiere Rush dengan footage yang sama, output yang sama 1080p 30fps. Hasilnya dalam segi render, iPhone bisa lebih ngebut dan cukup signifikan ketimbang Samsung. Gue bahas videonya dulu ya, bukan foto, biar sekali-sekali beda gitu. Untuk Samsung bisa support resolusi sampai 8K 30fps, sedangkan iPhone hanya support di 4K 60fps. Tapi karena perekaman 8K 30fps di Samsung masih dibatasin, jadi biar adil gue langsung ada di 4K 30fps aja kali ya. Oke, di kedua HP ini ketika gue mau pindah lensa ke ultra wide maupun telefoto memang bisa langsung dan perpindahannya cukup seamless, walaupun ya iPhone masih lebih seamless. Tapi yang bikin Samsung keren, ketika gue mau merah depan kayak gini, dia bisa, sedangkan iPhone nggak bisa. Jadi sedih banget. By the way, gimana guys? Gimana guys untuk kualitasnya? Ini adalah contoh perekaman dari iPhone 14 Pro versus Samsung S23. Gua record sambil jalan biasa bersebelahan. Gimana menurut kalian untuk kualitas detail, gambar, dan audionya juga? Kalau gue ngeliat dalam segi karakteristik warna memang terlihat lebih natural di iPhone. Tapi kalau gue pantulin ke cahaya, ya kalian bisa lihat lah ya, flare-nya lebih berasa di iPhone. Nah, kalau ini adalah contoh Instastory langsung direct di Instagramnya nih. Mana yang lebih stabil, mana yang lebih bagus, apakah ada yang patah-patah? Coba komen di bawah guys. Nah, sekarang gue mau bahas hasil foto, tapi sebelum itu, untuk resolusi utama di Samsung menggunakan 50 megapiksel, sedangkan iPhone menggunakan 48 megapiksel. Sedikit disclaimer, kedua HP ini akan banyak gue di lensa utama karena itu lensa yang akan sering kalian pakai. Sekaligus di iPhone, photographic styles-nya udah gue matiin, dan di Samsung, scene optimizer-nya udah gue matiin, jadi yang diadu pure software bawaan tanpa ada tuning tambahan. Dan untuk hasil fotonya di kondisi daylight, memang dalam segi saturasi, exposure, warna terlihat lebih vivid, colorful di Samsung, jadi terlihat lebih eye pleasing ketimbang di iPhone yang terlihat lebih gelap, walaupun memang highlightnya lebih ngangkat. Dan dalam segi dynamic range, kedua HP ini sama-sama bagus, konsisten, ngangkat banget, sampai ke lensa ultrawide pun juga bener-bener masih bagus. Dan perbedaan kontras warna antara lensa utama sama lensa ultrawide itu sangat minim di kedua HP ini, jadi sama-sama bagus. Dan untuk ngomongin soal low light, dalam segi kontras dan saturasi lagi-lagi lebih naik di Samsung. Jadi kalau misalkan gue foto ada langitnya, yaitu langit terlihat atau lebih terlihat ketimbang di iPhone yang rada gelap. Dan ngomongin soal night mode, gue lebih prefer di iPhone karena dia bisa menjaga saturasi dan exposure-nya jadi nggak terlalu over dan nggak terlalu lebay ketimbang di Samsung yang menurut gue terlalu vivid dan terlalu lebay aja. Walaupun ya si lensa ultrawide-nya masih lebih bagus di Samsung juga karena kontrasnya again bisa lebih ngangkat pakai fitur night mode ketimbang di iPhone. HP mana yang punya ketahanan baterai lebih baik? Itu yang pasti kalian tanya. Tapi sebelum itu gue mesti kasih tahu ke kalian, kedua HP ini pakai chipset yang berbeda, OS yang berbeda, dan punya kapasitas baterai yang jelas berbeda. Tunggu, nyala flashnya, kepencet. Samsung pakai 3900 mAh, sedangkan iPhone pakai 3200 mAh. Dan sistem pengujian gue ini real life. Ya, gue pakai nonton YouTube bersamaan, scrolling Instagram bersamaan, main Genshin Impact, dan Mobile Legends pakai count yang berbeda dengan settingan yang sama, brightness-nya adaptif, volumenya di 30%, refresh rate 120Hz, dan koneksi Wi-Fi yang sama. Hasilnya, jeng. Ada yang bisa tebak? Jangan di skip, jangan curang. Coba tebak dulu. Komen di bawah, mana yang lebih awet di antara kedua HP ini? Baru lanjut. Ingat ya, jangan di skip guys. Jangan curang. Udah komen? Udah komen?
Oke, hasilnya di Samsung bisa dapat screen on time 9 jam 25 menit, sedangkan di iPhone gue bisa dapat screen on time 9 jam 12 menit. Ya, kedua HP ini punya efisiensi yang sangat-sangat bagus, walaupun ya memang Samsung masih bisa lebih unggul. Menarik banget ya. Dan ngomongin soal charging, Samsung support di 25 watt, sedangkan iPhone versi Pro bisa support sampai 27 watt. Dan tentu brick charger gak di-include di kedua HP ini. Jadi kalian mesti beli brick terpisah. By the way, ketika gue coba nge-charge kedua HP ini dari angka 5 sampai 100%, dibiarin nge-charge aja dan kondisi airplane mode, hasilnya berbeda. Samsung makan waktu 1 jam 20 menit, sedangkan iPhone makan waktu 1 jam 36 menit. Kok hasilnya bisa berbeda? Well, kemungkinan besar di iPhone karena gue nyalain fitur battery optimized charging, jadi ya tegangan yang masuk bisa disesuaikan biar battery health-nya nggak ngerusak. By the way juga, kedua HP ini sama-sama tersedia fitur wireless charging, tapi satu hal yang bikin Samsung menang telak adanya fitur reverse wireless charging. Ya, iPhone nggak punya. Dalam segi fitur, kurang lebih mirip tapi tak sama. NFC kedua HP ini sama-sama tersedia buat ngecek saldo e-money sampai top up saldo e-money. Dan dalam segi unlock, ya ini berbeda. Samsung pakai fingerprint under display, sedangkan Apple iPhone mengandalkan Face ID. Tapi sebenarnya untuk performa ya kurang lebih sama-sama cepat, sama-sama aman. Dan bahkan ketika kalian mau unlock pakai atribut apapun kayak masker, topi, ya nggak masalah. Sama-sama bisa unlock tanpa hambatan. Dan dalam segi haptic vibration, keduanya sama-sama berasa mahal, premium, layaknya HP flagship. Tapi ada yang bikin berbeda. Dalam segi Samsung, ini punya fitur DeX di mana ketika kalian colokin HP ke monitor ataupun TV, maka ada operating system yang keluar jadi lebih enak aja. Walaupun kalau misalkan kalian mengaktifkan fitur Samsung DeX, jangan lupa pakai fan cooling biar HP tuh nggak overheat. Tapi satu sisi, di iPhone ada fitur Dynamic Island yang multitaskingnya itu pengalaman baru. Mau buka musik, minimize musik, bisa langsung disentuh dari notch. Bahkan ketika kita lagi ada pertandingan bola, itu live score-nya bisa langsung keluar di notch-nya tanpa harus bolak-balik aplikasi. Jelas ini keren dan jadi pembeda. Oh ya, untuk speaker, kedua HP ini sama-sama menggunakan stereo, tapi emang kalau didengerin secara bersamaan, ada sedikit perbedaan. Gak gitu signifikan, hanya beda di bass aja. Samsung itu lebih berasa getar. Ya, di back covernya itu lebih berasa ada der, sekaligus punya kualitas suara yang lebih kedengaran bassnya sih. Walaupun kedua HP ini sama-sama juga nggak ada port jack 3.5. Nah, untuk kualitas speakernya, gue akan pasang di volume 100% dengan audio yang sama. Dimulai dari iPhone dulu deh, biar kalian bisa ngelihat perbedaan. Make sure pasang earphone ataupun headset, langsung gua play di volume 100%. Dan sekarang gue pindah di Samsung. Gimana guys, menurut kalian speaker mana yang jadi favorit kalian dan fitur mana yang jadi favorit kalian? Coba komen di bawah. Oh ya guys, by the way ada satu yang gue lupa kasih tahu ke kalian. Dalam segi expansion, iPhone itu kurang fleksibel. Ya, versi yang dijual di Indonesia resmi, di luar Hong Kong pokoknya, menggunakan satu SIM plus satu eSIM kalau misalkan kalian pengen pakai dua nomor dalam satu HP. Sedangkan Samsung, dual SIM-nya itu bisa langsung fisik. Bahkan kalau mau pakai eSIM juga bisa. Ya lebih fleksibel lah. Kalau ngomongin soal operating system plus user interface, jelas ini berbeda dan tidak bisa dibandingin. Ya, Android versus iOS, keduanya ini saling melengkapi kayak kamu dan dia. Oke, apalagi dalam segi panjang-panjangan software update juga sama-sama aman. Iya, Samsung menjanjikan 4 kali OS Android plus 5 tahun security patch, sedangkan iPhone minimal bisa 4 kali iOS update
maksimal bisa sampai 6 kali iOS update. Jadi ya udah aman banget. Ya kalau disuruh pilih salah satu kedua operating system ini jelas gue nggak bisa. Makanya kedua HP ini gue jadiin daily driver. Tapi kalau misalkan gue tanya balik ke kalian, itu kalian lebih tim Android atau tim iPhone? Coba komen di bawah beserta alasannya karena gue pengen tahu. Tapi ngomongin soal fitur, ya dalam segi customization lock screen-nya sama. Bahkan kalau misalkan kalian tahan tuh, tekan di foto, itu bisa langsung jadi stiker. Keren ya, jadi GIF. iPhone duluan, baru Samsung. Jadi nggak selamanya Android yang ngikutin iPhone, dan nggak selamanya iPhone yang ngikutin Android. Intinya saling melengkapi, guys. Oke guys, itu dia video comparison iseng yang gue lakukan. Battle HP compact terbaik, terngebut, termahal, terkencang, ya pokoknya semua. Jadi kalau kalian tanya mana yang lebih baik di antara kedua HP ini, jawabannya ya dua-duanya terbaik. Bedanya yang satu lebih murah, 13 juta startingnya, satu lagi lebih mahal di 20 juta. Kalau misalkan diskon kemarin di 19 juta. Ya, terus beda OS juga, yang satu Android, yang satu lagi iOS. Jadi kalau kalian tanya, bang mending beli yang mana? Jawabannya ya, gue harus tanya ke kalian sih, kalian lebih prefer ekosistem mana dan fitur mana yang lebih sesuai kebutuhan kalian. Karena nanti kalian juga yang beli dan kalian juga yang pakai. Pakailah sesuai kebutuhan kalian. Kalau gue sih jelas dua-duanya, karena iya saling melengkapi. So, thank you for watching. Kalau misalkan video ini bermanfaat buat kalian, jangan lupa share ke teman-teman, keluarga, karena sharing is caring. Thank you for watching. Tulis komen, enaknya gue bahas compare apa lagi. Dan stay safe, stay healthy, dan stay updated with up to date.